Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Sabtu 7 Oktober 2023. Semoga saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah dan Maha Baik, kami mohon semoga kami memiliki hati yang terbuka untuk mendengar dan melaksanakan sabda-Mu dalam keseharian hidup, sehingga kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya kami berkat sengsara dan salib dibawa kepada kehidupan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepada Rohku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapa Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, Syukur bagimu Tuhan karena nama kami terdaftar di surga. Dalam hidup, orang yang diberi tanggung jawab oleh pemimpin atau untuk melakukan sebuah tugas adalah sudah biasa. Sesudah tugas atau kepercayaan itu dijalankan, entah diminta atau tidak, penerima tugas atau penerima kepercayaan itu selalu membuat dan memberikan laporan kepada atasan atas keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan tugas dan kepercayaan yang diberikan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, hari ini gereja memperingati pesta peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Kita tentu bertanya mengapa Bunda Maria diberi gelar Ratu Rosario. Gereja tentu punya alasan. Kita semua tentu tahu dan memahaminya. Kita ingat pada waktu perang salib yang pertama, doa Rosario menjadi senjata yang sangat ampuh. Ketika perang berkecamuk, umat diajak oleh pemimpin gerejanya yang tertinggi agar berdoa Rosario. Pasukan Romawi
mengalami kemenangan dalam perang berkat doa rosario yang tetap dipanjatkan saat perang sedang berlangsung. Maka dari peristiwa ini gereja kemudian memberi gelar ratu kepada Santa Maria. Jadi, meskipun doa rosario bagi orang-orang modern adalah sebuah doa yang membosankan dan lama, karena jika kita berdoa rosario murni, maka 5 peristiwa harus didaraskan. Tapi bagi orang-orang tua, doa rosario diyakini sebagai doa yang manjur, yang memiliki kekuatan. Maka rosario bagi mereka adalah doa yang sederhana, namun memiliki daya dan kekuatan yang luar biasa. Kita ingat syair lagu rosario, lambang suci murni, pengalah setan dan nafsu. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Injil yang kita dengar dan renungkan pada pesta peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario mewartakan 3 hal penting yang boleh kita renungkan dan kita jadikan pegangan hidup kita. Pertama, ke-70 murid yang telah diberi kuasa dan kekuatan untuk menjalankan misi perutusan itu sekembali dari medan perutusan, memberikan laporan bahwa setan-setan pun takluk kepada mereka demi nama Yesus. Mendengar laporan yang sedikitnya berisi sebuah kebanggaan, Yesus pun langsung memberikan teguran kepada para murid agar tidak berbangga dengan kekalahan para iblis dan roh jahat. Seperti kata Yesus, "Aku melihat setan-setan pun jatuh dari langit." Tapi orang mesti berbangga karena namanya terdaftar di surga. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan yang terkasih, peringatan ini bukan hanya ditujukan bagi para murid Yesus. Peringatan Yesus juga bagi kita orang-orang Kristiani yang hidup di zaman sekarang, untuk tidak menjadi sombong dengan aneka karunia yang dimiliki, yang semuanya datang dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menolong sesama dan bukan untuk menjadi sombong dan berbangga diri. Kedua, bahwa sesudah memperingati para murid akan keberhasilan telah dicapai, ia pun langsung mengucap syukur kepada Bapaknya karena misteri kerajaan surga disembunyikan bagi orang bijak pandai, tapi dinyatakan kepada orang kecil dan sederhana. Mengapa misteri kerajaan Allah disembunyikan bagi orang pintar dan hebat, tapi dinyatakan kepada orang kecil? Karena orang kecil dan sederhana selalu membuka hati bagi sabda Allah dan melaksanakan dalam hidup, dan inilah yang berkenan bagi Allah. Maka marilah dalam bulan Rosario ini kita berusaha menjadi pribadi yang memiliki hati yang rendah hati dan sederhana dalam hidup dan sikap kita, agar kita mampu menjadi pendengar dan pelaksana sabda dalam hidup kita. Ketiga, jangan memandang rendah doa rosario, karena rosario meskipun sebuah doa yang sederhana dan membosankan, tetapi memiliki daya dan kekuatan. Dan hendaklah kita juga mencontoh Yesus, selalu mengucap syukur kepada Allah atas anugerah hidup kita, sehingga hidup kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas anugerah hidup hari ini, dan kami mohon berilah kami kekuatan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa dan mengharapkan doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai hari ini, dan semua orang yang bekerja di kantor-kantor maupun yang bekerja di rumah-rumah, hidup dan karya, studi dan belajar kita sepanjang hari ini dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.